Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas segala karunia nikmat yang selalu tercurah pada kita. Semoga kita tetap sehat dan selalu ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya apapun yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah. Minimal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan mudah menyerah. Insya Allah akan ada jalan menuju kesuksesan bagi kalian semua. Amin. Pada pembelajaran kali ini, masih melanjutkan materi tentang peluang untuk bagian yang ketiga, atau bagian terakhir pada bab ini. Sekaligus ini merupakan materi terakhir untuk kelas 8 semester genap. Pada pembahasan peluang kali ini adalah tentang penerapan peluang, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita mulai tentang penerapan peluang. Tentunya dengan contoh-contoh soal dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran ini harus kalian ketahui lebih dulu. Ya, tujuan pembelajarannya bisa kalian baca di situ. Yang intinya adalah bahwa peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penerapan peluang dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang. Baiklah, langsung aja kita bahas bersama materi kali ini untuk penerapan peluang, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang. Ya, tentunya langsung aja dengan contoh soal. Ini ada beberapa contoh yang akan Ibu berikan. Untuk yang pertama, berupa soal cerita ya. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah menyelenggarakan kegiatan sepeda santai yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 132 siswa kelas 9, dan Bapak Ibu Guru beserta karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, tentukan peluang Bapak atau Ibu Guru beserta karyawan mendapatkan door prize. Ya, kalau ada permasalahan seperti ini, akan kita bahas bersama bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, langkah pertama, kamu misalkan terlebih dahulu. Untuk misalkan S itu jumlah seluruh peserta, maka NS banyaknya adalah 420. Kemudian A, jumlah Bapak atau Ibu Guru beserta karyawan, karena ini yang ditanyakan nanti. Maka NA-nya, ya kita menghitungnya jumlah keseluruhannya 420 dikurangi, ini 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 132 siswa kelas 9. Nanti 420 dikurangi, ini ditambahkan dulu, ditambah hasilnya 378. Nah, ini kalau dikurangi hasilnya 42. Nah, sekarang kalau kita masukkan dalam rumus untuk menghitung peluang PA atau peluang Bapak Ibu Guru beserta karyawannya, itu adalah NA per NS. NA-nya tadi ini 42 per NS-nya seluruh pesertanya 420. Nah, ini kalau disederhanakan artinya dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 42, 1, bagi 42, 10. Jadi hasilnya 1 per 10. Jadi di sini peluang Bapak Ibu Guru beserta karyawan mendapatkan door prize adalah 1 per 10. Ini peluangnya. Ya, mungkin untuk contoh berikutnya supaya lebih jelas lagi. Suatu daerah berpenduduk 2.500 orang. Peluang seorang penduduk di daerah tersebut menjadi seorang sarjana adalah 0,2. Tentukan banyak penduduk yang diperkirakan akan menjadi sarjana di daerah tersebut. Atau dengan kata lain, tentukan frekuensi harapannya. Atau FH, suatu penduduk
menjadi sarjana. Ya, langsung aja kita bahas bersama. Ya, pertama dari soal ini diketahui bahwa N itu jumlah penduduknya adalah 2500. Kemudian PA itu peluang penduduk menjadi sarjana, peluangnya 2,5. Ditanyakan FH atau frekuensi harapan. Ya, untuk menjawabnya, itu kan rumusnya dulu, bahwa FH itu rumusnya N jumlah penduduknya kali PA peluang penduduk menjadi sarjana, atau sama dengan 2500 dikalikan 0,2 sama dengan 500. Ya, mungkin kalau kurang jelas menghitung ini 2500, kalau dikalikan koma bisa dijadikan pecahan, 0,2 artinya 2/10. Nah, ini bisa dicoret nolnya, jadi tinggal 250 kali 2. Nah, hasilnya 500. Jadi ini hasilnya 500. Jadi banyak penduduk yang diperkirakan akan menjadi sarjana di daerah tersebut adalah 500 orang. Ya, jadi dari 2500 jumlah penduduk semuanya yang diperkirakan menjadi sarjana ini hanya 500. Ini satu lagi contoh Ibu berikan untuk contoh yang ketiga. Ya, peluang seorang diterima untuk bekerja di suatu perusahaan adalah 0,15. Jika ada sebanyak 600 orang pelamar, maka berapa banyak pelamar yang tidak diterima? Yang ditanyakan tidak diterima bekerja di perusahaan itu. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini ada dua cara. Bisa kalian pilih cara mana yang kamu anggap lebih mudah. Ya, akan Ibu bahas semua. Untuk cara yang pertama, ya seperti sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu bahwa PA itu sebagai peluang diterima. Peluang diterimanya 0,15. Kemudian N jumlah pelamarnya ada 600 orang. Maka frekuensi harapan diterima atau FH diterima itu N kali PA. N-nya 600 kali PA-nya 0,15, hasilnya 90. Ini untuk yang diterima. Sedangkan yang ditanyakan itu yang tidak diterima. Ya, dari jumlah semuanya 600, yang diterima hanya 90. Berarti ini kita kurangi. Jadi yang tidak diterima ada 510. Jadi banyak pelamar yang tidak diterima di perusahaan itu adalah 510 orang. Ya, untuk cara yang kedua bisa kalian bandingkan mana cara yang mudah. Sama aja ini. Ya, misalkan PA peluang diterima 0,15. N-nya sama, jumlah pelamar 600 orang. Kita tentukan dulu peluang komplemennya atau peluang tidak diterimanya, PA aksen. Berarti menghitung PA aksen adalah 1 dikurangi PA, atau 1 dikurangi 0,15. Jadi hasilnya 0,85. Jadi di sini kita menghitung frekuensi harapan untuk yang tidak diterima. Artinya N kali PA aksen, 600 kali 0,85, hasilnya 510 orang. Ya, ternyata hasil akhirnya sama. Jadi banyak pelamar yang tidak diterima di perusahaan itu adalah 510 orang. Ya, mungkin dari 3 contoh ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalau kurang jelas mungkin bisa diulang lagi videonya, atau boleh bertanya langsung mungkin kalau ada yang kurang paham. Ya, di akhir pembelajaran seperti biasa Ibu berikan tugas. Ini tugas yang ke-12 yang harus kalian kerjakan. Ya, sebagai tugas terakhir di semester kedua ini. Hasilnya di-upload ke KI 3 pengetahuan di e-learning, atau bisa juga lewat Google Classroom. Atau kalau tidak bisa menguploadnya, yang penting kalian udah mengerjakan di buku tugas. Nanti sewaktu-waktu ada jadwal pengumpulan tugas di sekolah, bisa kalian kumpulkan. Ya, ini tugasnya. Nah, bisa kalian kerjakan. Tentunya hampir sama dengan contoh yang udah Ibu berikan. Ya, alhamdulillah karena video ini merupakan video pembelajaran terakhir di semester ke-6 ini, berarti sudah tuntas materi bahan ajar untuk matematika kelas 8 semester genap. Tinggal kalian pelajari
dari awal sampai akhir ya, untuk persiapan menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun. Ya, akhir kata dari Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi selama ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Sekian dari Ibu dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.